Assalamualaikum di program podcast bersama Pak Aje, calon ketua ya, ketum ya, ketum Pak Aje Julin ya sebagai calon ketua dari Persis ya, Persis. Ya. Pada Bang, Alhamdulillah. Nah, kami bagaimana beliau sebagai calon ketua, bagaimana mungkin apa nih visinya Pak, visi misinya? Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan Islam itu kan organisasi massa yang cukup tua. Ya. Berdiri 1923. Dan visi misinya sudah jelas adalah mengusung pembaharuan dan pemurnian agama Islam. Ya. Jadi kepemimpinan di dalam organisasi Persis itu adalah yang bertanggung jawab bagaimana mengimplementasikan semua gagasan-gagasan besar, yaitu berdakwah, menebarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni dan konsekuen semampu mungkin. Iya. Mungkin Pak Haji sebagai calon apa nih akan kalau terpilih ya apa nih akan fokuskan ke depan? Ya, kalau Allah takdirkan saya diamanahi oleh teman-teman di muktamar ini, pertama adalah mewujudkan gagasan-gagasan besar persatuan Islam itu dalam gerakan nyata. Iya. Bagaimana dunia pendidikan, bagaimana dunia dakwah, dunia ekonomi, dan juga membangun budaya atau tradisi Islami di tengah kehidupan masyarakat. Pak Haji, apa nih peran Pak Haji mungkin secara apa mungkin nanti ke depan Persis apakah kemana nih arahnya nih? Iya. Apakah ke main di pemerintahan atau gimana atau apa nih? Ya, sebagai ormas Islam tentu saja kita berada di wilayah gerakan massa yang terbatasi oleh perundang-undangan sebagai ormas, beda dengan politik. Di mana ormas pada intinya ada sebagai partner pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudi luhur, berakhlak mulia, berkomitmen terhadap kehidupan berbangsa bernegara yang berbasis kepada falsafah negara, Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dan mentransformasikan nilai-nilai luhur ajaran Islam ke dalam kehidupan nyata yang dibingkai dalam kehidupan berbangsa bernegara, sehingga terasa kemaslahatan, kemanfaatan bagi pribadi, keluarga, masyarakat, sehingga terwujud Islam rahmatan lil alamin yang membawa hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirah. Nah, itu sebetulnya yang menjadi cita-cita besar dan konkret dari Jamiah Persatuan Islam. Nah, ini kan lagi apa menjelang pilpres ke depan nih. Pilpres. Kan lagi rame nih. Apa posisi apa nih yang akan di perannya nih? Kalau kita sebagai ormas tentu ya banyak kepentingan partai-partai politik, baik itu dalam pesta demokrasi, pilpres, pileg, pilkada. Tetapi kita harus tahu diri sebagai ormas, membatasi diri wilayahnya adalah dalam pembinaan dan pembangunan umat. Maka kalaupun berpolitik, yang kita ikuti adalah bagaimana ikut menciptakan iklim politik yang berbasis kepada moral, kepada akhlak politik, etika politik, ada politiknya, bukan kepada politik praktis. Maka konsekuensinya kita tidak berpihak, tidak berafiliasi. Enggak ya, enggak berafiliasi gitu. Kepada partai tertentu. Karena kan mengundang Prabowo, mengundang ada berbagai partai ini gimana? Pada dasarnya kita sebagai ormas kalau punya hajatan seperti muktamar ini ya harus memberitahukan kepada pemimpin negara kita. Dari mulai presiden, wapres, kementerian semua kita beritahu, Kapolri. Tapi kemudian pemerintah meresponnya seperti apa? Ternyata umpamanya presiden merespon dengan meminta Pak Wapres membuka, kemudian menyuruh Pak Prabowo hadir, meminta Pak Kapolri juga ikut hadir, ikut mengamankan. Ya kita sebagai warga negara, sebagai ormas Islam,
yang berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan perhatian atensi oleh negara seperti itu, ya kita welcome semuanya. Welcome ya. Maka kita juga welcome ke Pak Erick Thohir juga datang. Nah, Thohir kan ada Kamil, Pak Ridwan Kamil. Iya. Ya kita welcome semua kelompok, semua pihak. Kita tidak melihat dia dari partai. tapi ada mana. Anies Pak Anies Pak Anies juga nggak sebetulnya kesini, Pak? katanya mau hadir, tetapi Nggak bisa. ada halangan. iya Ya kita welcome, beliau Welcome, mau ya. hadir silakan. Ternyata ada halangan juga nggak apa-apa. Jadi Ormas Persatuan Islam membuka ruang bagi siapapun calon-calon pemimpin Iya. bangsa untuk berinteraksi dengan umat kita, dengan jamaah kita, iya untuk mereka diberi pencerdasan dan diberi wawasan tentang visi misi kehidupan berbangsa bernegara ke depan. Begitu. Nah, kalau misalkan terpilih nih Pak Haji Ketua Umum PSIS, iya. apa yang akan Anda fokuskan, Pak? Iya. Kita fokus kepada pertama adalah penguatan sumber daya manusia. Iya. Karena kita akan menghadapi era yang penuh tantangan, Iya. terutama adalah peralihan dari era manual ini ke digitalisasi ya, Iya, iya. teknologi informasi yang begitu cepat. Nah, maka kita harus menyiapkan SDM yang kuat itu. Yang kedua harus direspon juga dengan cara membentuk pengurusnya, pimpinannya, taskilnya kalau istilah di kita, struktur kepemimpinan yang ramping tapi anak-anak muda yang giat dan Iya. responsif dan memahami tentang dunia digital untuk mampu merespon dengan cepat isu-isu perubahan dan dinamika kehidupan. Nah, kemudian tidak bisa lupakan juga adalah penguatan nilai-nilai akhlak, adab, etika Ya. sebagai generasi muda, jangan sampai kehilangan karakter dasar sebagai generasi muda Muslim. Nah, kemudian mengembangkan entrepreneurship, mengembangkan kewirausahaan, pengembangan ekonomi kreatif. Nah, itu harus suatu keniscayaan di kelompok manapun, apalagi ormas yang memiliki banyak segmen jamaahnya dari mulai anak sekolah usia dini sampai perguruan tinggi, remaja sampai orang tua, pemuda-pemudi. Nah, ini kan berarti harus dikelola dengan sebaiknya dan semua segmen masyarakat ini harus terlayani dan terberdayakan. Insya Allah. Kalau misalkan terpilih apa nih? Kalau nggak terpilih Pak Haji, apa nih? Apanya? Nggak terpilih misalkan, kalau nggak terpilih. Nggak terpilih ya nggak apa-apa. Kita di Jamiah ini memang di Jamiah ini punya prinsip, kita di dalam organisasi ini mau kita bagian dari pemimpin struktur atau bagian dari jamaah biasa, semuanya memiliki kesempatan untuk beramal soleh yang besar, berkontribusi yang besar. Betul. Jadi kita tidak mengandalkan kontribusi kita ini harus berdasarkan struktur kepemimpinan saja. Iya. Jadi banyak ruang, banyak ke medan jihad, juang di dalam berjamiah dan berdakwah ini. Iya. Tidak harus berada di struktur dan mesti jadi ketua. Tidak, itu di kita prinsipnya begitu. Jadi kita santai saja, kita enjoy saja gitu. Nah, kapan Pak Haji akan, kalau misalkan nanti Pak Haji terpilih dan lain akan ngurus PSIS ke depan, kira-kira PSIS ke depan ada nggak arah kemana gitu, ke ormas atau ke calon-calon gitu, ada nggak? Iya. Sapres ada nggak? Oh iya. Saya kira kalau itu kan biasanya terjadi alami saja. Alami ya. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya ya, kita dikunjungi silaturahmi dari berbagai capres, cawapres. Tetapi kalau kita yang silaturahmi atau sengaja sounding kepada itu, tentu bukan wilayahnya. Oh bukan ya? Bukan wilayahnya kita datang beri dukungan atau itu tidak ada. Itu salah satu etika yang dijaga di jamiah kita di posisi ini, tidak begitu. Jadi kita menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia. Tapi pada prinsipnya kita mendukung siapapun dari basis politik manapun selama berkomitmen kepada keumatan, yaitu perhatian kepada nilai-nilai keagamaan, religius, pendidikan, dakwah, dan juga komitmen kepada kebangsaan ya. Keindonesiaan. Sehingga dua hal ini tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh pecah belah.
karena Indonesia kekuatannya adalah ketika dua kepentingan ini menyatu, kepentingan sebagai umat, sebagai bangsa. Kenapa? Karena kita ini masyarakat yang heterogen, masyarakat majemuk. Betul. Maka kita harus mampu mengkombinasikan semua kepentingan dari warga bangsa kita, insya Allah. Pak Haji, apa nih tanggapannya mengenai adanya aksi demo-demo BM gimana tanggapannya? Kalau masalah demo ya tergantung isunya. Kalau isu itu memang harus didemo, seperti isu kepentingan masyarakat tentang kenaikan BBM. Nah itu gimana Pak Haji tanggapannya? Ya itu kita dukung mereka mendemo. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil jalan tengah antara kepentingan masyarakat kecil yang keberatan dengan kenaikan harga BBM. Nah, dengan tindakan pemerintah mungkin mengakomodir usulan-usulan dari mereka itu. Tapi kita juga tidak suka kalau arahnya umpama justru menimbulkan situasi yang lebih rumit, lebih susah bagi kehidupan rakyat kecil gitu. Pak Haji ada teman terakhir sebagai calon? Kalau saya berharap ya mudah-mudahan Muktamar ke-16 Persatuan Islam ini memberikan pelajaran yang berharga bagi seluruh warga Jamiah Persatuan Islam untuk meningkatkan kedewasaan berorganisasi, kedewasaan berbangsa, bernegara, di mana kita sudah masuk usia yang ke-99, mau 100 tahun depan, cukup tua usia kita, jadi harus semakin bijak. Sahabat. Iya, 1 abad. 1 abad ya. 100 tahun ya. 100 tahun. Semakin bijak, semakin dewasa semakin dewasa di dalam kita menerapkan prinsip-prinsip dakwah kita untuk kepentingan umat dan bangsa tadi. Oke. Cukup tangan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian podcast bersama Pak Haji JJ sebagai calon ketua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.